masih yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Yesus anak Tuhan, cuma itu hanya sebutan, hanya perantara lah kalau bisa dibilang. Jadi itu intinya adalah kedua orang tua saya itu, mama saya itu dulu adalah Islam. Sekarang ikut papa ke Katolik, dan anak-anaknya dari kecil mengikut Katolik. Saya itu orang yang nggak bisa cepat tidur kalau lagi ada masalah atau lagi stres, Ustaz. Karena asal boleh tahu, saya bisa tidur itu setelah sholat subuh. Azan subuh, saya baru bisa tidur. Berarti kalau Mas Erik mendengar azan, ada ketenangan, berarti meragukan ketuhanan Yesus dong. Kenapa nggak minta kepada Yesus pada waktu itu? Gini, lebih baik hari ini jangan syahadat. Iya, iya. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang yang terik di Jakarta, tapi di sini adem, sejuk luar biasa. Karena kita ada di rumah makan Victus, V-I-C-T-U-S, Victus, berasal dari bahasa Yunani sepertinya, yang bermakna rezeki atau keberuntungan, insyaallah begitu. Amin. Kami difasilitasi untuk pertemuan dalam forum yang mulia ini, forum mensyahadatan, difasilitasi di sini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang terbanyak kepada Bapak Haji Arif selaku pemilik dari rumah makan Victus ini. Tadi saya lihat menu-menunya juga banyak. Ini juga termasuk cocok buat pertemuan, meeting room dan lain sebagainya, ada musik dan lain sebagainya. Di situ ada banyak fasilitas di sini. Musola juga lengkap di sini. Ada musola untuk laki perempuan, ada semuanya. Secara tidak langsung kami harus mempromosikan usaha milik saudara sesama muslim, karena kalau bukan sesama muslim yang mendukung, siapa lagi, kan begitu. Amin. Nah, ini Pak Haji Arif selaku pemilik dari restoran ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan ini rumah makan apa ini? Oh, iya. Jadi Victus ini udah 7 bulan Ustadz. Fokusnya memang kita di camping. Tapi ini bukan restoran Arab. Ya, memang ada makanan Arab, ada makanan Indonesia, tapi juga ada Barat. Yang Indonesia kita seperti biasa kenal tongseng, kari, ada sate yang seperti itu. Arabnya kita punya misalnya nasi mandi kambing, gitu kan. Ada nasi kebuli juga. Nah, kalau di sini Mbak, langsung aja di sini. Di sini langsung. Ya, restoran yang makanan baratnya itu kita punya lem chop, lem sheng. Kita ada misalnya lasanya tapi kambing.
spaghetti apa namanya bolognese kambing, ada burger kambing. Idenya dari mana? Nah, sebetulnya idenya gini, kita punya peternakan, Ustaz. Kita punya peternakan di daerah mana ke arah Sukabumi itu di dekat Lido itu. Nah, kemudian kebetulan kambing kita ini kambing unggulan kan. Nah, jadi kalau coba dijual di pasar kok harganya nggak masuk. Akhirnya ini kambingnya dari luar, kambing bur, pernah dengar ya? Oh iya. Ya, kambing bur. Orang menyebutnya bor. Bor ya, B-O-E-R. Nah, akhirnya dari situ kita bikin restoran. Makanya kualitasnya dijaga karena kelembutan kambing dan lain-lain itu selain jenisnya, pakannya juga khusus. Karena kita pakannya itu bukan ambil rumput sembarangan, misalnya kita nanam sendiri di sana. Masya Allah. Ada 6,5 hektar tuh untuk pakan kambing. Jadi konsepnya di situlah. Jadi kalau yang suka makan barat, kambing di sini ada. Yang tradisional banyak, tapi yang mau berbau karap-harapan ada juga. Gitu. Ya itu ceritanya gitu. Jadi beliau kambing dari luar negeri, namanya bor. Bor. Saya tahu istilah bor ini, kambing bor. Kurang lebih 2 mingguan yang lalu Pak Haji. Oh. Saya ke silaturahim ke rumah Pak Dedi di Kota Malang itu. Beliau punya peternakan kambing. Saya disuruh kan ingin bertemu sama Pak Dedi namanya. Orang Jakarta dulu. Sekarang tinggal di Kota Malang. Saya silaturahim, inginnya silaturahim tapi suruh ke peternakannya. Di ini aja di kandang saya tiap hari di kandang katanya. Terus saya ke sana. Ya itu dikenalkan sama kambing bor. Terus kambing dari apa namanya? Mas Kiki. Kambing apa namanya? Kambing gunung apa namanya, lupa saya. Sanen. Sanen. Saya di situ ada juga sanen dia. Emang kambing besar-besar tuh, Ustaz. Beliau itu Pak Dedi itu juga sepertinya kebanyakan uang sama seperti Pak Haji Arif. Nah, alhamdulillah. Jadi beliau itu nggak ulah-ulah itu maksudnya diam-diam baca hadis tentang dunia kambing, bahwa Rasulullah juga peternak kambing. Para nabi juga yang lain, Nabi Musa dan lain sebagainya, itu juga peternak kambing. Jadi akhirnya beliau sudah ini hadisnya sahih, ini diteliti sama dia. Betul. Akhirnya insya Allah berkah, langsung beliau beli kambing banyak, langsung bikin kandang besar kandangnya. Memang betul Ustaz Ipung. Jadi beberapa teman pengusaha saya juga gitu. Kenapa nggak sapi? Untungnya lebih besar kan kalau sapi. Habis sapi nggak ada hadisnya, saya bilang gitu. Jadi mungkin dasarnya sama itu. Jadi di sini temanya bukan masakan Arab, tetapi di sini adalah temanya kambing. Serba kambing. Yang include juga ada masakan Arab tentunya di sini. Iya ada. Ada nasi mandi dan lain sebagainya. Begitu COVID. Berarti ini baru 7 bulan. 7 bulan. Berarti saat transisi. Transisi dari COVID. Alhamdulillah sih di daerah sini karena ini di Tebet kan, jadi ya memang di sini banyak perkantoran, perumahan. Jadi alhamdulillah ini sebagai restoran baru lumayan nih Ustaz pendapatannya di sini. Restoran Victus, VICTUS. Alamatnya di Tebet, Jalan Tebet Barat. Satu. Nomor 2. Oke. Jakarta Selatan. Baik, kepada saudara-saudara muslim yang mau merasakan makanan yang bernuansa kambing, silakan bisa ke sini. Saya pernah dapat cerita Pak Haji. Mumpung ini sambil santai ya, nggak apa-apa. Saya pernah dapat cerita bahwa dari Ustadz Bernard kan dulu pernah sakit, dirawat. Sakitnya itu sakit stroke, dirawat sama dokter Terawan. Nah, sama dokter Terawan, ternyata dokter Terawan tahu hadis-hadis itu, hadis-hadis Nabi itu, bahwa Nabi suka kambing, suka yang bagian kanan, paha kanan dan sebagainya itu. Kata dokter Terawan sebenarnya yang ini versi Ustadz Bernard. Beliau dapatnya dari dokter Terawan yang merawatnya. Kata dokter Terawan kan Katolik kan, bahwa beliau paham hadis-hadis tentang kambing itu.
bahwa yang berbahaya itu sebenarnya bukan kambing, sapi. Betul. Yang berbahaya untuk penyakit. Ya, karena kolesterol sapi lebih tinggi. Kambing itu nggak masalah dimakan aja, asal bukan pakai nasinya itu. Nasinya itu yang bikin, nasi imani dan sebagainya itu yang bikin bermasalah. Tapi kalau makan cuman kambing aja nggak masalah. Sama di sini kan kadang-kadang gulai ada santannya itu kejam. Di sini bukan hanya daging kambingnya juga, Ustaz. Di sini ada susu kambingnya juga. Itu kan jauh lebih bagus dibanding susu sapi. Betul. Ada susu kambing ya? Tahu gitu tadi saya kambing. Iya ada. Nanti kita pesan. Siap. Luar biasa. Kambing Pak Haji ada ribuan? Belum, sekitar 700-an. Masya Allah. Itu sudah kelasnya kelas excellent. Udah. Baik, alhamdulillah. Nanti ini menjadi peluang saudara muslim untuk belajar terkait peternakan kambing kepada beliau Pak Haji Arif. Kalau mau penasaran ya silakan datang ke rumah makan Victus. Beliau kadang-kadang main ke sini. Kalau pekerjaan beliau sibuk tapi kadang-kadang main ke sini. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita ada tamu yang kami hormati, Mas Erik. Mas Erik dari Jakarta, asli Surabaya, dan beliau insya Allah pada siang hari ini akan ikrar syahadatain, pengucapan 2 kalimat syahadat. Sebelumnya insya Allah akan dialog santai bersama Tuan Guru kami Ustadz Ko Agustan. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita siang hari ini berkumpul di tempat ini ya, pada kesempatan yang indah, dan tentunya saya kira ini kesempatan yang sangat berbahagia ya, khususnya kepada saudara kita Mas Erik yang tentunya pada jam dan kesempatan ini akan mengambil satu keputusan yang prinsipil dalam hidupnya gitu ya. Ini suatu hal yang luar biasa ya, karena kesempatan ini digunakan oleh beliau dengan begitu baik dan sempurna ya, karena keputusan iman itu bagi saya sempurna. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan mendapat kesempurnaan ini. Tapi pada hakikatnya Mas Erik ya bukan memberanikan diri, tetapi menggunakan akal pikirannya dan mengambil satu keputusan yang tepat, begitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan Mas Erik. Kalau Mas Erik asli mana nih Mas Erik? Asli Jawa Timur, Surabaya. Ya, Surabaya. Asli Surabaya. Wah, bisa ngomong Jawa? Bisa sedikit. Oh sedikit. Saya kebetulan saya orang Jawa ini, Cino Jawa ceritanya kan begitu kan. Nah, nanti bisa ngomong Jawa? Ngerti, cuma kalau rada kagok gitu. Iya, logatnya udah sama ininya karena udah lama di Jakarta kan, besar di Jakarta jadi. Ya. Oke, baik, kita ngobrol pakai bahasa Indonesia aja ya. Nanti daripada iya benar. Masih guyu, aku gak enak diguyu sampai masih ya, diguyu ya. Belum sudah ketawa ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang spesial ya, karena itu tadi bahwa keputusan iman itu keputusan yang akan menentukan kepada kita semua, dunia maupun akhirat. Ya ini ngomong-ngomong, apa sih Mas Erik yang membuat Anda itu pada detik ini, saat ini, jam ini, tanggal berapa ini ya? Tanggal 13 Agustus akan bersyahadat. Apa kira-kira ini? Sebenarnya sih ya. Sebenarnya sih saya belajar Islam itu sudah lama sih, jadi dari kecil pun kebetulan dari kedua orang saya bicara silsilah dan sejarah keluarga saya dulu ya. Baik, silakan. Nah,
Jadi itu intinya adalah kedua orang tua saya itu, mama saya itu dulu adalah Islam. Sekarang ikut papa ke Katolik, dan anak-anaknya dari kecil mengikut Katolik. Nah, sedangkan saya dari kecil setelah lahir, saya diasuh oleh mbak saya yang dari keluarga mama yang Islam. Nah, sempat sampai kelas 3 SD itu saya emang beragama Islam. Pada saat itu emang saya sholat dan lain-lain. Oh, sampai kelas 3 SD? Ya, masih ngikutin kultur agama Islam. Nah, setelah itu saya dibawa sama orang tua ke Jakarta. Nah, dari situlah saya akhirnya karena orang tua Katolik, jadi saya ikut Katolik. Semenjak diajak itu? Ya, umur berapa itu diajak? Itu 9 tahunan, 9 tahun, 10 tahun lah mungkin Ustaz ya. Nah, mungkin akan mengikuti ajaran orang tua, dan pada akhirnya saya merasa kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang dari saya, karena saya selalu bertanya nih, jujur saya ini ya, maksudnya yang jadi pertanyaan saya dari dulu sampai sekarang, kalau di Katolik itu kita ada namanya hanya sekolah minggu dan ibadah cuma sekali. Dan mungkin kalau di Islam itu kan maaf kalau saya salah, 5 waktu itu kan wajib hukumnya. Nah, sedangkan di Katolik itu sendiri tidak ada tuh yang namanya 5 waktu. Jadi kayak ya udah terserah, lu mau berdoa kapanpun itu akan diterima gitu. Nah, itu yang menurut saya sih, saya mulai sadarnya itu dan merasa saya tidak nyaman, bukan nyaman sih, kayak nggak dapat ketenangan atau kayak merasa, kalau istilah orang sekarang tuh vibe-nya gitu kayak pas saya kuliah, awal masuk kuliah, yang kayak ya mungkin pas awal kuliah itu kan beban hidup, pikiran dewasa semua udah ada kan. Jadi saya itu orang yang nggak bisa cepat tidur kalau lagi ada masalah atau lagi stres, Ustaz. Karena asal boleh tahu, saya bisa tidur itu setelah sholat subuh. Azan subuh, saya baru bisa tidur. Itu nggak tahu dari dulu itu masalah saya. Karena setelah dengar itu saya kayak ya udah. Itu sih sebenarnya aneh sih. Cuma kayak itu yang saya dapat sih feel-nya. Terus kayak gitu. Maaf ya, beragama Katolik, ketika dalam persoalan sering nggak bisa tidur. Bisa tidur kalau sudah mendengarin adzan ini kan cukup ini bisa dijelaskan. Gitu. Jadi gini, di kita itu ada istilahnya, di setiap agama masing-masing kan punya doa masing-masing untuk setiap ada masalah kan. Di Katolik sendiri itu pun kita ada yang namanya doa Rosario dan 10 kali Salam Maria dan 10 kali Bapa Kami. Nah, itu tuh sebenarnya apa ya? Jatuhnya kayak tahajud sih kalau di Islam itu ya. Nah, yang saya bingung itu setelah saya berdoa jam 12 sampai pokoknya selama saya sampai capek, itu tuh pikiran masih belum tenang, masih belum bisa tidur nih, belum bisa nutup mata. Nah, setelah azan itu kayak sambil nyium keluar, sambil nyium hawa pagi, hawa subuh, udah itu kayak damai aja, terus udah langsung situ saya bisa istirahat, kayak tidur nyaman. Saya dapat di situ vibe-nya. Dari semenjak kuliah saya sampai sekarang pun saya rasain. Tapi saya belum berani mencoba untuk kayak apa ya? Karena udah nyaman kali ya dengan kekatolikan kayak gitu. Tapi ya balik sih, udah kayak sekarang saya mau ini satu pertanyaan nih yang prinsip. Apakah sesederhana itu, ini pertanyaan saya katakan yang prinsip ya, apakah sesederhana itu ketika Anda mendengar suara azan dan Anda sendiri ada sedikit problem dan Anda menemukan ketenangan, Anda mau pindah iman? Sebenarnya ini langsung dijawab Ustaz. Dijawab. Sebenarnya simpelnya sama kayak orang jatuh cinta sih Ustaz. Ibaratnya kita kalau sayang sama orang itu sebenarnya nggak perlu alasan. Jadi kayak menurut saya nih,
begitu saya mendapat ketenangan, kenyamanan, menurut saya ya ini yang harus saya pilih sih sebenarnya, karena itu yang buat saya damai. Itu satu. Kalau kedua, ya kalau kita bicara banyak apa ya, ibaratnya di dalam setiap agama kan ajaran punya pro kontra kan. Nah itu apalagi kita basicnya kita belajar dari sejarah juga, kalau kita compare ya banyaklah hal-hal yang kayak tadi kita sharing sebelum awal itu, banyak yang kayak menurut saya nggak make sense lah. Terus kayak banyak kalau di Katolik sendiri itu banyak yang ajar-ajarannya yang saya bilang tadi kurang banyak ditaati, itu satu. Terus kayak ya itu sih maksudnya ya. Enggak, ini saya ulang lagi. Karena saya pikir ini sesuatu yang prinsip ya. Ya. Sebelum Bang Erik hari ini tanggal 13 Agustus melangkah bersyahadat, itu kan ikrar. Ya. Sumpah, istilahnya kalau kita nikah itu ya sehidup semati lah ya. Benar. Ya, apakah dengan alasan mendengar azan ini Anda berani atau nekat mengkonvert iman Anda kepada Islam, atau ada hal-hal yang lebih prinsip lagi? Karena sekali lagi di dalam Islam, karena kita dikasih akal pikiran, gunakan akal ini sebaik mungkin sehingga pada final untuk menilaikan satu nilai keimanan ini nggak salah. Yeah. Apakah Mas Erik udah mempelajari dengan dalam, ya kan? Saya ingin menggali sih, adakah hal yang spesial yang lebih besar daripada azan ini? Saya juga tidak gini ya, tidak menafik. Orang menerima hidayah itu banyak. Yeah. Bisa juga karena pasangan Islam itu juga hidayah. Bukan harus memang prinsipnya nilai ketuhanan, tidak juga. Tetapi coba sih arahnya saya ingin tahu sih, kalau lebih prinsip itu kan lebih yakin gitu loh istilahnya. Adakah kira-kira nilai yang lebih daripada adan? Adan itu saya kira juga sangat lebih. Tapi ada yang lebih prinsip nggak kira-kira? Kalau lebih prinsip mungkin saya belum bisa ini ya. Tapi kalau Ustadz bilang yang lebih meyakinkan saya akan iman saya untuk berikrar, mungkin lebih ke ini sih Ustadz, kultur agama itu sendiri. Karena saya jujur mungkin dari selama sejauh ini saya beragama Katolik itu, untuk apa ya, bersyukur dan berdoa secara 5 waktu itu sih kayaknya Tat. Jadi kayak apa ya, terlalu bebas dan terlalu, kalau di Katolik itu terlalu. Saya kan dulu Kristen ya. Karismatik. Itu kami mengenal begini. Dulu kalau di Islam kan diwaktukan 5 waktu. Kalau kami nggak pakai 5 waktu. Kapanpun mau nemui Tuhan ya kita temui, kita nyetir. Benar. Oh Tuhan. Bersyukur kapanpun gitu. Maksudnya kayak. Nah, itu kan lebih gampang tuh istilahnya daripada ini saya kejar lagi nih pertanyaannya, daripada 5 waktu kan ditentukan. Kalau Katolik kan udah gua inget Tuhan nih, gua mau nyembah Tuhan, kan lebih enak. Kira-kira gimana itu menurut pendapat? Nah itu yang tadi saya bilang Ustaz. Contoh case-case setiap saya ada masalah ataupun itu saya nggak tahu sih, kayak masih ada yang kurang itu satu, terus kayak nggak tenang, saya nggak tenang gitu. Nah saya bisa tidur, makanya saya bingung nih dalam diri saya masih bingung, saya masih mencari gitu. Saya kan nggak sholat, saya nggak ini, cuma saya bisa tidurnya gitu setelah azan subuh, itu aja. Jadi kayak kenapa saya setelah dengar itu yang paling menurut saya kumandang paling indah tuh di subuh. Nah itu tuh satu. Terus sama kayak apa ya, mungkin saya melihat sosok Mbah Kakung saya sih, itu yang beliau yang mengajarkan saya. Itu aja sih, kayak dia selalu mengajarkan kayak hal-hal baik sih gitu. Berarti kalau Mas Erik mendengar azan
ada ketenangan, berarti meragukan ketuhanan Yesus dong. Kenapa nggak minta kepada Yesus pada waktu itu? Sudah. Nggak dijawab? Bukan nggak dijawab, dijawab Ustadz. Maksudnya gini, saya jujur, saya selalu berdoa sama Tuhan Yesus, sama Yesus sendiri. Itu doa saya selalu dikabulin. Tapi saya tidak ada ketenangan. Itu masalahnya. Maksudnya kayak nggak, oke. Pernah nggak Anda cari, kok nggak tenang ini kenapa sih? Tapi begitu mendengerin azan kok bisa tenang gitu loh. Itu Ustaz. Itu yang jadi pertanyaan buat saya sampai ya mungkin detik ini itu saya bertanya. Akhirnya saya mengambil langkah kayak gue yakin deh nih. Kayak saya yakin deh ini udah ya saatnya lah, karena saya juga saya sebagai manusia di dunia ini juga kayak masa sih Tuhan nyiptain kita cuman sesimpel ini, hidup cuma bersyukur seminggu sekali. Itu satu poinnya. Setiap hari mungkin. Maksudnya kita harus punya waktu luang dalam setiap hari kayak 5 waktu itu, Ustaz. Gitu sih menurut saya. Itu prinsip saya sih. Kalau yang saya tangkap sekarang gitu. Oke, baik. Sampai sekarang ini, apakah Mas Erik masih yakin bahwa Yesus itu Tuhan? No. Bisa dikasih alasan kira-kira? Karena, waduh ini serius nih ya. Oh iya, harus serius. Karena ini gini, lebih baik hari ini jangan syahadat. Iya. Ya, saya mau katakan daripada syahadat ini bohong-bohongan. Iya, benar. Gitu loh. Karena sekali lagi saya kasihan kepada Mas Eriknya. Nanti Mas Erik akan mendapat hukuman ya kan, karena mempermainkan keagungan dan kebersihan Allah. Lebih baik batal daripada sekali lagi tidak yakin, masih mengimani Yesus itu Tuhan. Itu kan nggak yakin sama sekali, ya kan? Nah ini kan perlu penjelasan yang konkret. Saya kira konkret, yang serius lah. Saya kira ini kan tadi santai-santai nih. Sekarang sarap-sarapan mulai tegang ini. Betul Pak Haji ya? Pak Haji dah. Cool banget ini Pak Haji nih. Terima kasih ini atas jamuannya nih. Saya perlu datang lagi ke sini nanti kayak. Ibu. Ya. Gitu. Oke, sekarang dijawab rada serius ini karena sarap-sarapnya kan udah mulai tegang nih. Gitu, seperti itu. Silakan. Kalau dibilang untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan pada saat ini, mungkin saya sudah bukan meragukan sih sebenarnya, kayak mempercaya aja kalau emang Yesus itu sebenarnya anak Allah. Itu sih poinnya satu. Karena anak Allah pengertiannya bagaimana nih? Nah, karena gini, kalau saya makanya saya tuh orang yang out of the box gitu, kayak mikir satu ya mungkin Allah itu emang Allah Bapa yang di surga itu, kalau di kita ya itu Allah Bapa yang di surga itu ya Allah cuma satu. Nah Yesus itu cuma perantara. Nah itu menurut saya dari dulu saya mengimani itu. Nah karena saya bilang tadi di ayat kita itu kan ada dibilang barang siapa yang tidak melalui aku tidak akan menyampai kerajaan Allah Bapa yang di surga. Jadi kebenaran. Jadi saya berdoa melalui Yesus dulu akan disampaikan ke Allah Bapa. Saya tetap percaya Allah itu ada, tapi bukan Yesus. Dari dulu saya menyikapi itu kayak gitu. Karena orang bilang Tritunggal Maha tuh, ya kalau dibilang itu kan cuma sebutan lah, anak Allah, anak Tuhan. Cuma kalau dibilang Maria mempunyai anak tanpa hubungan intim, menurut saya itu ya mukjizat sih. Itu ini yang Tuhan kasih sebenarnya. Nah kalau Ustadz bilang saya menyikapi Yesus seperti apa, saya bilang Yesus anak Tuhan. Cuma itu hanya sebutan, hanya perantara lah kalau bisa dibilang. Kenapa ini saya kejar? Karena kalau kita hanya mengimani azan ya sebagai convert nilai keimanan kita, saya kira itu terlalu dangkal. Ketika kita masih mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu batal dengan mutlak itu, ya kan seperti itu. Dan jangan sampai bahwa nilai syahadat ini tidak mendatangkan apa-apa. Tapi harapan kita semua tentunya ketika Mas Erik melangkah, bahwa ini adalah pintu hidayah yang Allah bukakan, karena tidak gampang orang menerima hidayah. Saya pikir
orang Islam pun juga harus menerima hidayah. Ada banyak hanya Islam-Islaman kan, pendeta-pendeta banyak yang menerima hidayah, tapi nggak berani mengambil keputusan karena sanksi ekonomi, sosial, moral ini akan diterima. Dan nanti Anda pun akan menerima ini. Pasti, Ustaz. Ya, ini harus, apakah udah dipikirkan? Wah, sudah jauh-jauh hari itu, Ustaz. Saya siap menerima konsekuensinya. Seperti apa? Dilema sih. Cuma selama orang terdekat saya tidak menjauhi dan ini ke saya. Orang terdekat itu siapa? Ya, keluarga. Misalnya dijauhi? Sampai konsekuensi dijauhi? Sebelum itu terjadi, ya kita meminimalisir untuk. Oke, saya tetap kejar. Oke. Misalnya terjadi, Nggak apa-apa, it's okay. Berarti saya punya prinsip dalam hidup saya, keputusan yang sudah saya ambil, saya tidak akan menyesalinya sih, Ustaz. Itu. Jadi ya maju terus. Gitu. Allahu Akbar ya. Jadi itu saya kira yang prinsip. Ketika ada pertanyaan yang tajam ini kita ragu, nggak berani menjawab, tunda dulu sadatnya, saya pikir ya. Karena ini sekali lagi, karena tantangan ini nanti ada. Ya syukur alhamdulillah kalau memang nggak ada. Berarti memang iya jalan yang ditentukan oleh Allah untuk Mas Erik itu berbeda. Kalau saya dulu tinggalkan anak istri, saya gojek, saya ngekos pernah. Tapi demi keimanan saya maju terus. Ya kalau orang perang, istilahnya kita nanti akan berdarah-darah. Yeah. Tapi berdarah-darah apa yang kita alami, kita mengimani, nanti kita akan suatu saat sembuh, dan kita akan menjadi panglima yang kuat, prajurit yang kuat. Ya, bahkan pemimpin yang kuat gitu loh. Seperti itu. Nah, itu harus kita pahami dan kita imani ya. Jadi saya kira kalau memang prinsip itu untuk kita melangkah hari ini ya tidak diragukan lagi. Atau jangan-jangan ini mau nikah ini? Oh no, masih setahun lagi, Ustaz. Doainlah setahun lagi. Amin. Jauh. Tapi adakah unsur mau nikah ini? Nggak ada. Saya belajar Islam. Saya tanya dulu. Boleh. Ini jangan-jangan dipengaruhi ini Iya, pacaran ini kan? Silakan, Ustaz. Kan seperti itu. Teh namanya siapa Teh? Mia. Mia ya. Kenal udah berapa lama nih sama? Setahun. Setahun ya? Iya. Setahun. Kenalnya ngomong-ngomong di mana? Kalau terlalu prinsip ya mungkin di mall, iya. Atau dikenalin atau di mana? Atau di pengajian misalnya. Oh. Nggak mungkin ya, ini kan masih Katolik ya. Seperti itu ya. Di mana Teh Mia kenalnya? Dikenalin. Oh, dikenalin. Iya. Ya. Tapi awal-awal dia bilangnya Muslim sih. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, terus. Ini menarik ini. Karena demi cinta ya, demi cinta ya. Tahu, aku emang nggak expect buat ketemu deket sama nonis gitu kan. Terus aku sering nanya udah sholat belum, kata dia udah, kata dia gitu. Udah sholat Jumat belum, udah. Biasa laki-laki itu kadal. Sama kayak saya dulu. Iya. Oke, silakan. Iya, terus. Gitu. Ya, baru ketahuannya sekitar 3 bulan. Itu juga aku orangnya kan nyari tahu, kepoan kan siapa yang deket sama aku cari tahu. Terus ketemunya di Facebooknya dia. Di Facebooknya dia tuh ada album namanya tuh apa ya, Natal. Nah terus di situ juga dia pakai bajunya kayak anak Tuhan Yesus kayak gitu kan. Terus baru aku tanya, kamu Kristen ya kayak gitu kan. Terus iya kata dia gitu. Ya udah, tapi dari situ ya udahlah nggak apa-apa. Aku nggak maksa juga kan kayak gitu. Terus baru-baru aku sering dengar zikir kan. Kalau misalnya lagi berdua sama dia tuh aku sering dengar zikir. Terus dia sempet nanya kayak, kenapa kamu denger ini? Kenapa kamu denger ini? Kamu tenang ya, kata dia gitu. Iya, emang kamu nggak tenang. Aku suka banget denger ini kayak gitu. Dia suka juga dengerin zikir kayak gitu. Terus kayak kemarin pun Lebaran kan dia ke rumah juga kan. Mama aku sebenarnya juga nggak tahu. Terus ditanya udah sholat maghrib belum? Terus aku bilang sholat cepetan, aku ajarin deh kayak gitu. Jadi
sambil aku bacain, aku ajarin wudunya kan, terus sholat maghribnya kayak bacaannya, niatnya kayak gitu, terus pakai sarung kayak gitu, terus gerakannya juga dari awal sampai atahiyatul aku ajarin kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa kayak dari bulan apa ya, kayak dari bulan Juni tuh dia bilang kayak aku kayak mau pindah ke Islam, kata dia gitu. Itu setelah hubungan berapa bulan? Iya, kurang lebih setahun. Iya, dia bilang. Terus gimana caranya? Aku kira tuh gampang kan, maksudnya kayak tinggal datang ke masjid atau apa. Nah, aku tuh baru tahu, aku cerita ke teman aku di kantor. Mas, Mas pacar aku ada mau pindah Islam kayak gitu kan. Gimana ya caranya? Terus kata dia, banyak, kata dia gitu organisasinya, kayak pertama kan diarahin, barulah ketemu sama Ustadz Ipung kayak gitu. Barulah. Nggak selama ini Teh siapa tadi lupa namanya? Mia. Teh Mia pernah nggak mempengaruhi Mas Erik? Enggak sih, bahkan aku juga yang kayak dia kan udah jarang ke gereja, aku bahkan suka nanya, kamu nggak berdoa kayak gitu kan, udah seminggu sekali nggak pernah ke gereja gitu kan. Iyalah nanti gitu. Teh Mia, maaf, sebagai muslim yang taat atau musliman saja? Insya Allah muslim yang taat. Amin ya. Oke. Dalam kaitan ini kan udah mau melangkah ke hal yang prinsip. Ketika tahu Mas Erik ini non muslim, ya kan? Terus Anda mau melangkah ini, apakah sebelum ya, saya katakan ini sebelum Mas Eriknya berkeinginan untuk menjadi seorang muslim, apakah yakin bahwa ini jodoh yang Allah berikan kepada Anda? Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. Tapi gini, apakah yakin dengan Mas Erik ini, beliau ini berislam, jangan-jangan lantaran mau nikah ini? Enggak sih, aku nggak maksa juga sebenarnya. Kalau misalnya keluarganya juga kan masih ada yang non muslim kan sebenarnya. Aku juga kayak nggak maksa. Kalau emang aku udah bilang sih, kalau misalnya emang kamu nggak mau pindah ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah bareng kayak gitu. Terus ya udah, dia kayak jalanin aja dulu kayak gitu. Terus ternyata dia tergerak hatinya kayak gitu sih. Tapi sebelum hubungan lebih jauh, pernah nggak Mas Erik ini menyinggung-nyinggung, maksudnya, ataukah sudah deket-deket ini? Apa? Oh, dari setelah yang aku tahu dia non muslim, dia barulah sering berdebat sama aku tentang agamanya dia sama agamaku kayak gitu. Dia sering nyari tahu. Nah, aku bilang, kamu datang ke kajian-kajian aja, karena aku juga kurang paham kayak gitu kan, apa yang kamu tanyakan kayak gitu. Jadi kayak takutnya jawaban aku salah, jadinya nanti malah mengurungkan niat kamu untuk pindah kayak gitu sih. Makanya ya udah kayak gitu dia. Tapi gini, kembali lagi ya, menurut analisa Teteh, ya kan, apakah dari awal itu Mas Erik ini punya niat untuk convert keimanan, atau setelah memang hubungan ini dekat? Enggak, iya emang dia udah punya niat buat ini sih, karena dia sering denger kajian siapa? Buya Hamka, Habib Jafar yang kayak gitu-gitu. Dia sering dengerin ceramah, kajian-kajian kayak gitu. Anak muda sih lebih tepatnya gitu, jadi kayak oh iya itu sih. Iya. Jadi sampai pada saat ini, ketika Mas Erik ingin bersyahadat, tambah yakin bahwa ini jodohnya ya kira-kira. Insya Allah. Amin ya, amin ya. Ya, harapan kita tentunya seperti itu. Kenapa saya menggali lebih dalam, agar sekali lagi ini sesuatu yang sakral ya. Convert keimanan itu sakral dan mahal banget harganya. Jadi kalau Mas Erik mau menerimanya, ini hal yang saya kira anugerah dan pokoknya banget dah nilainya. Ya, kita mau tukar dengan apapun itu nggak bisa.
Nah ini memang harus dipastikan sepasti-pastinya, jangan sampai memang ada sesuatu nilai ganjalan yang membuat kita itu akhirnya tidak konsisten dengan apa yang akan kita putuskan pada saat hari ini. Begitu. Jadi kalau keluarga udah tahu ya Mas Erik ya? Tahu. Komennya apa kira-kira komennya? Iya, kalau itu pilihan terbaik buat kamu, jalani. Itu orang tua saya gitu. Jadi dia tidak terlalu memaksakan kehendaknya karena anaknya sudah pada besar kan, dewasa. Jadi kayak ya udah, keputusan kamu tanggung resikonya sendiri. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ini. Apa Mas Erik nggak takut dengan framing-framing yang ada berkaitan tentang Islam? Islam itu kan dicitrakan begitu buruk ya. Berkaitan tentang terorisme, tentang radikalisme, tentang intoleranisme, ya, intoleran. Ini Anda takut kira-kira? Karena saya apa ya? Enggak sih, bukan nggak takut, karena saya percaya saya pernah hidup bersama dalam Islam yang bukan seperti itu, Ustadz. Ya, saya pernah di Islam dengan ajaran Mbah Kakung saya, makanya saya tidak melihat Islam seperti itu. Ya, segini oke. Itu selama ini dengan isu yang berkeliaran itu pandangannya tetap sama atau bagaimana? Atau ada, wah iya memang Islam itu seperti ini? Jauh, nggak ada pikiran seperti itu. Itu oknum kalau saya bilang. Itu kepentingan oknum lah yang ya mungkin bisa untuk memperkeruh atau memecah belah situasi. Ya itu sih, kalau menurut saya itu bukan Islam, Ustaz. Jadi kalau Ustaz tanya framing tentang itu, di diri saya itu nggak ada sama sekali. Islam bukan seperti itu, Ustaz. Karena saya tahu apa yang Mbah Kakung saya ajarkan tentang Islam seperti apa. Itu aja sih. Mungkin bisa disampaikan sedikit apa sih yang Mbah Kakung ajarkan? Wah, yang kira-kira membuat pandangan Anda itu terhadap Islam itu begitu lempeng begitu loh. Beda kalau saya ini dulu berpandangan tentang Islam ini udah berkecamuk hal-hal yang negatif begitu ya. Apa sih kira-kira yang diajarkan Mbah Kakung sama Anda? Apa ya? Mungkin lebih spesifiknya lebih ke ikhlas dan damai sih, Ustadz. Karena Mbah Kakung saya itu tipe orang yang kebetulan beliau adalah tokoh di kampungnya. Jadi kayak kayak ya tokoh lah di kampungnya itu, kayak paguyubannya. Nah, beliau itu saya lihat orang yang tidak pernah marah malah sama orang. Saya ada kejadian perampok itu, saya waktu kecil saya dengar dia bilang rumah itu dibobol, dimaling, dirampok. Mbak saya cuma ngomong kayak gini, ya udah. Ke mama saya dia bilang, ke keluarga dia bilang gini, ya udah, mungkin orang itu lagi membutuhkan. Ini kan bukan punya kita, ini hanya sementara dia. Jadi saya bilang Islam itu dewasa. Saya melihat dari beliau, jadi kayak wah, dan dia kayak Islam yang taat, yang kalau saya kecil tuh saya bilang, ayo kalau setiap maghrib gitu, ayo leh, nenggage kan, kalau bahasa Jawanya gitu kan, ayo masjid gitu. Itu saya selalu diajak, subuh selalu dibangunin, selalu diajak kalau jam 12 siang nih, kalau habis pulang sekolah ke hutan. Gitu aja, diajak sholat di hutan. Pernah, cuma saya yang kayak masih belum mengerti kan, jadi kayak udah ikut-ikut aja gitu. Itu saya ingat. Jadi, wah, itu sih yang kalau Ustadz tanya tentang. Berarti proses ini udah melalui proses hati, pikiran, dan perasaan ini ya? Udah fix? Udah fix, Ustadz. Udah final? Udah final. Satu pertanyaan lagi, saya akan mengulang-ulang ini. Anda sangat yakinkah dengan iman dan Islam ini? Yakin, Ustaz. Sangat yakin. Ada keraguan nggak? No,
Saya udah lama sih Ustadz sebenarnya, cuma ingin membulatkan untuk maju aja, ya udah itu baru ini kesampaian. Maksudnya kayak udah timingnya sih, udah waktunya gitu. Walaupun ini nanti konsekuensinya misalnya, kalau tadi kan ya kita bersyukur ya, kalau Mas Erik orang tuanya udah tahu dan memberi hak sepenuhnya kepada anaknya karena memang anaknya udah besar. Tapi ini berandai-andai, misalnya keluarga dari mama, kalau dari mama Muslim ya? Muslim. Kalau dari papa? Atau dari campuran atau bagaimana? Campuran juga sih sebenarnya, lebih kebanyak Muslim sih sebenarnya. Muslim ya? Ya, oke. Resikonya apapun akan diterima ini ya, walaupun ada mungkin dari orang tua yang secara sosial dan moral ini. Kalau ekonomi kan mungkin kita cari sendiri ya, sosial dan moral kita akan menerimanya. Siap ya? Siap Ustaz. Siap. Jadi saya kira udah clear ini Ustaz, Pak Haji. Kita udah bertanya jawab dan saya kira tidak ada yang diragukan ya. Di persaksian beliau ini mengimplikasikan bahwa beliau udah menggunakan apa yang Allah berikan. Hati, akal, pikiran penuh udah dipergunakan untuk sehingga menentukan pilihan kepada iman dan Islam. Bukan imani dulu baru percaya kan. Nah, ini berbeda. Kita menggunakan dulu akal pikiran kita baru kita percaya. Jangan sampai kita imani dulu, akal pikiran menyusul. Nah, ini tentunya bertentangan dengan kodrat yang Allah berikan. Terus pikiran kita di mana kan? Misalnya seperti itu ya. Saya kira seperti itu. Kita menunggu Ustadz K ya, yang kan? Ustadz Rizal. Ya, Ustadz K, Ustadz Rizal sebentar lagi akan datang yang akan mensyahadatkan. Memang siapkan makanan sudah disediakan. Monggo, silakan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa hanya Allah yang layak disembah. Layak disembah. Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gimana Ustaz? Sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين هاجروا وجاهدوا في